Cek. Selamat malam, teman-teman semua. Suara saya jelas? Siap. Terima kasih. Oke, teman-teman. Malam ini kita akan bahas tentang metode yang benar ya untuk trading, teman-teman ya. Jadi webinar ini mungkin nanti bisa agak lama karena kita akan membahas dari metode money management dan psikologis ya, teman-teman ya. Mohon maaf tadi saya share linknya agak terlambat karena Zoom-nya tadi tiba-tiba disable, nggak tahu kenapa sebabnya. Jadi kita request lagi akun yang baru. Nah, baru jadi terus langsung saya share ke teman-teman. Siap, selamat malam. Oke teman-teman, ini flyer webinarnya. Nah, yang belum, ya teman-teman yang belum pernah visit YouTube-nya STA, bisa visit ya. Di sini kita ada video tentang semuanya tentang materi ya teman-teman ya. Semua tentang materi. Cuman jika teman-teman mau mengerti dari basic, Anda bisa masuk ke playlist ya. Teman-teman bisa masuk ke playlist. Di sini ada supply and demand basic, ada supply and demand intermediate, yang advance ada, price action ya. Lalu ini playlist yang baru saya buat. Ya teman-teman. Dasar berpikir S&D. Dari kita bicara tentang simpelnya market, lalu kita bicara tentang trading, cari profit ya, bukan cari masalah. Lalu supply demand bisa digunakan di semua pasar. Yang keempat, engulf atau break. Ada video kelima, cuman belum saya masukin ke playlist. Yang baru kemarin saya upload. Ya. Oke. Oke, sebelumnya saya ucap terima kasih ya buat teman-teman yang sudi hadir di webinarnya Semarang Trader Academy. Tadi saya lihat ada dari Magelang, dari Bandungan, dari Tangerang juga ada, Kalimantan. Ya, banyak teman-teman yang dari jauh ya di sini ya. Ini ada segala halo Pak Megan, Mas Adi Nugroho, ada Mbak Ami, ada Mas Dito, Mas Budi, dan macam-macam lah, banyak teman-teman yang ada di sini. Puji Tuhan, terima kasih, semoga sehat selalu. Nah teman-teman, saya mau tanya nih, berapa banyak teman-teman di sini yang waiting for NFP? Ada yang Anda menunggu non-farm payroll? Saya enggak, Pak. Oke. Ada teman-teman yang menunggu non-farm payroll, teman-teman? Oke, sama ya. Pak Kadek sama ya dengan saya, kita enggak menunggu non-farm payroll. Pak Budi biasa saja. Pak Dwi juga enggak. Oke. Mantau aja. Malam. Malam Pak Halo.
Ada mungkin yang nunggu NFP. Nyali kecil, lihat pergerakan kenceng. Oke. Nah, gini teman-teman. Mohon maaf, layarnya jangan dicoret-coret ya, biar nggak bingung ya menjelaskannya ya. Nah, oke, saya hold Euro JPY, semoga nggak berdampak NFP. Banyak ya teman-teman ya yang bilang Trabar ya, Trabar NFP, trading bareng NFP. Nah, sebenarnya saya tidak menyalahkan hal itu ya. Saya nggak menyalahkan hal itu, Anda mau trading bareng NFP atau bagaimana. Cuman saat Anda trading bareng dikala non-farm payroll rilis datanya ya, 20-30 nanti, pertanyaan saya apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan saya apa yang akan Anda lakukan? Ya teman-teman, apakah memang metode Anda buy news? Ya, apakah metode Anda buy news? Ataukah Anda hanya mencari volatilitas tinggi? Ya teman-teman, itu harus kita ngerti ya. Karena apa? Kalau saya boleh bilang, saat NFP keluar, ya teman-teman, saat NFP keluar, market bisa saja bergejolak nggak karuan, atau bahkan market hanya bergerak sedikit saja, ya teman-teman ya. Ya ada dua pilihan ya teman-teman ya. Nah, maksud saya begini, kebanyakan apakah trader yang menunggu NFP itu akan buy langsung atau sell langsung? Ya, begitu data keluar, ya teman-teman. Nah, buy langsung dan sell langsung ini tadi, reasonnya apa? Ya teman-teman, karena selalu saya bilang, ya di setiap mapping saya, di setiap plan saya yang saya share di sini, ya saya selalu ada reasonnya kenapa saya buy di sini. Ini area demand dan potensinya ini wave pertama, wave kedua, wave ketiga. Walaupun akhirnya yuk audit Swiss belum masuk ke area ini ya, tapi saya punya reasonnya. Lalu counseling New Zealand ini juga ada area belinya, ya teman-teman. Swiss yen juga ada area belinya, ada potensi approach-nya juga, ya. Nah, yang jadi masalah reasonnya apa teman-teman? Ataukah gara-gara strong atau weak saja, ya? Baik langsung, saya langsung reasonnya apa? Atau berdasarkan strong atau weak saja? Ya teman-teman, kita sebenarnya nggak pernah ngerti apakah news saat dia strong, dia benar-benar akan membuat market bergejolak naik atau turun, kita nggak akan pernah tahu. Cuman yang jadi masalah, reasonnya apa saat kita buy dan sell langsung. Yang berikutnya yang harus kita waspadai adalah seberapa risk yang akan timbul. Ada yang dulu trading selalu menunggu NFP dari teman-teman di sini. Adakah? Ya, trading nunggu NFP ah. Saya mau masuk market nunggu non-farm payroll aja. Biar pergerakannya kenceng. Nah, cuman ini tadi ada beberapa aspek yang harus Anda pikirkan teman-teman. Reasonnya apa?
Lalu strong atau weak ini ya, risetnya mungkin ya. Apakah ini pasti? Ya memang nggak ada yang pasti. Memang nggak ada yang pasti. Ada yang menjawab dulu pernah tapi kapok. Ya, dulu pernah tapi kapok. Lalu apakah Anda hitung risk yang akan timbul saat Anda trading di non-farm payroll? Ya, karena saat NFP saya bicara market bergelombang pelan-pelan begini ya teman-teman. Dia bisa begini, begini, bisa naik ke atas terjun ke bawah. Nah, misalkan teman-teman Anda buy di sini, harga naik, Anda nggak sempat buang, lalu dia berbalik arah, ya. Kadang-kadang news strong atau weak ini nggak menjadi patokan pasti. Kenapa nggak jadi patokan pasti? Karena dari NFP sendiri ini, coba kita lihat ya teman-teman ya. Nah, mungkin Anda lihat 7 Januari. Nah, coba dilihat sebelah kanan itu ada kotak hitam ya, revisi dari 210.000 ya teman-teman. Dan saat news ini direvisi, itu dampaknya akan berbeda lagi teman-teman. Sudah keluar nih 249, ternyata nanti direvisi teman-teman. Dan data ini selalu banyak revisinya. 531 ke 546 ya selalu ada revisinya. Siapa Agung? Ya teman-teman, news non-farm payroll ini hampir selalu ada revisinya. Oktober tanggal 8 2021 ya teman-teman, 235 ke 366, revisi dari 235 ke 366 yang akhirnya dia newsnya ini keluar ya teman-teman. Jadi bukan saya menyalahkan untuk Anda trading NFP, tapi saya lebih ke tidak menyarankan. Karena apa? Biasanya seberapa risk yang akan timbul ini tidak terbatasi. Why tidak terbatasi? Karena seringnya orang saat lihat NFT, harga naik, dia langsung FOMO, teman-teman. Fear of missing out. Atau kalau saya bilang takut ketinggalan. Jadi jujur saya sudah 4 tahun lah meninggalkan trading waktu ada NFP. Jadi waktu ada NFP ya sudah, saya lebih suka posisi saya yang sudah running, saya kasih SL plus, dan posisi saya yang masih limit, semua saya hapus. Buat apa? Memperkecil risk, teman-teman. Ya, memperkecil risk. Ya, seringnya resiko waktu NFP ini tidak terbatasi. Lalu seringnya FOMO. Ya, resiko tidak terbatasi, FOMO. Lalu yang terjadi seringnya, if Anda sudah buy, harga naik, turun, tiba-tiba, Anda pasti averaging. Anda pasti melakukan averaging. Hampir pasti, teman-teman. Why? Karena berharap market swing. Ada yang pernah kejadian seperti ini? Waktu market naik, Anda follow buy. Ada yang mungkin ya, masa lalu tapi ya. Ya teman-teman. Jadi
metode trading, oke, pernah tapi lebih menunggu momentum saat ini. Itu mungkin akan lebih baik ya teman-teman ya. Ya, jadi metode yang benar untuk trading itu yang namanya resiko harus dibatasi. Ya, kalau saya bilang metode yang benar dalam trading ini yang pertama adalah risk harus dibatasi. Kedua, placing position diperhitungkan. Siap, salam dari Semarang, Mas Gofur. Ya, trading yang benar lah kalau saya bilang, risknya dibatasi, placing position diperhitungkan. Ya, ketiga, hitung risk dan reward. Ya, risk dan reward. Jadi kalau Anda entry di market tersebut, Anda harus tahu resiko kemungkinan yang muncul seberapa. Ya, lalu ketika placing position diperhitungkan, karena apa? Jangan sampai terjadi ini, fear of missing out. Ya, jangan sampai terjadi ini, fear of missing out. Saat terjadi FOMO, apakah Anda akan memperhitungkan Anda ambil posisi di mana? Ya, ini ada hubungannya teman-teman. Saat kita FOMO, mau nggak mau, placing position kita tidak perhitungkan. Ya, asal masuk aja teman-teman. Misalkan, oke, ya seperti ini teman-teman ya. Nah, biasanya orang kalau mau trading NFP itu time frame-nya dikecilin. Biasanya kan pengalaman saya juga begitu dulu. Ini pound sterling 5 menit resisten support. Nah, kalau saya melihat hal seperti ini akan saya biarkan ini break dulu ke atas atau ini break dulu ke bawah. Ya, break dulu ke atas atau break dulu ke bawah. Tujuan saya apa? Saya lihat for higher high atau saya lihat ke lower low. Ya, lower low. Nah, dan Anda harus sadar saat market buat higher high, terkadang dia akan begini dulu, turun dulu untuk nanti dia lanjut naik teman-teman. Bikin higher high lagi. Mungkin kalau dia turun lower low, dia kemungkinan akan naik dulu untuk nantinya dia melanjutkan ke bawah. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Trending, market trending ya teman-teman ya. Nah, dari sini kebiasaannya teman-teman saat melihat harga nih, si harga ini tiba-tiba naik kenceng teman-teman. Tiba-tiba naik kenceng ke atas. Seperti ini ya, tiba-tiba dari sini dia naik kenceng ke atas. Secara nggak sadar, potensial yang akan muncul, Anda akan buy di sini. Ya, Anda akan buy di sini. Padahal yang terjadi setelah itu, market mungkin akan turun lagi. Terpaksa Anda average. Terpaksa Anda average. Anda average lagi di sini, teman-teman. Dia naik lagi dikit. Nggak Anda buang, Anda tunggu sampai atas. Ternyata dia turun lagi ke bawah. Ya, ini yang namanya FOMO.
Jadi kenapa banyak orang yang minta request trading bareng dong Pak NFP? Justru kalau NFP itu saya hindari. Saya lebih suka no trade waktu NFP. Ya memang potensial yang muncul akan besar, chance-nya. Profit besar, tapi saat kita kena market sama juga teman-teman. Ya, yang akan muncul resiko bisa tidak terbatasi. Jadi saran saya, misal pun Anda harus masuk, misalkan Anda harus masuk ya, Anda sudah gatel banget mau trading, Anda harus masuk ke dalam market yang sedang terjadi NFP. Saran saya, Anda tetap buat rencana. Anda mau buy di mana, sell di mana. Ya, Anda mau buy di mana? Misalkan di sini ada demand, di sini ada supply. Nah, ini lebih baik. Anda menunggu market naik ke sini, Anda mau apa? Market turun ke sini, Anda mau apa? Atau biarkan ini break dulu demand-nya, baru dia ada pullback, baru kita nanti entry di atas. Nah, misalkan pun terpaksa Anda harus entry atau Anda mau sedikit agresif lah. Yang terpenting apa? Resiko ini tetap harus dikontrol. Resiko demand sebesar apa? Ya sebesar ini aja teman-teman. Jangan sampai lebih. Ya. Resiko yang boleh muncul hanya sebesar ini. Resiko jika Anda sell yang muncul ya hanya boleh sebesar ini saja. Tidak lebih. Ya, Anda sell di sini dan Anda tahu stop loss-nya di mana. Ya. Jadi tidak saya sarankan untuk entry langsung. Buy langsung atau sell langsung. Ya, saya nggak saran. Karena kebanyakan tanpa reason dan Anda biasanya hanya melihat dari strong atau weak news-nya. Ya teman-teman. Dari nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4 harus Anda perhitungkan betul-betul. Jadi, menurut saya, jika Anda trading by news, ya, sebenarnya tidak masuk teman-teman. Di sini. Tidak masuk metode trading yang benar. Dan sehat. Ya. Karena yang muncul psikologisnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Tentang trading saat NFP? Sebelum saya masuk ke tips untuk kita entry, oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Saya akan bagi sedikit tips ya. Mengenali tren. Oke. Tips mengenali tren. Yang di sini masih bingung untuk membaca tren. Dari time frame berapa dan di mana, masih ada yang bingung. Tips mengenali tren. Ya. Untuk pembahasan tren ini saya bawa sedikit materi dari Dow teori. Ya. Yang dia bilang bahwa ada yang namanya primary
secondary, yang ketiga adalah micro. Ya teman-teman, primary, secondary, dan micro trend. Ya, jadi saat kita bicara tren itu, kalau saya bilang itu harus konkret, teman. Harus jelas terlihat, dan bisa dikatakan. Nah, oke. Euro US dollar H1 ya teman-teman ya, H1. Anda melihat tren apa ini teman-teman? Apa yang Anda lihat? Uptrend. Uptrend ya Mas Gofur. H1 uptrend. Kita tulis dulu. H1 uptrend. Oke. Ya, H1 uptrend. Lalu kalau kita lihat H4. 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 Resisten sama tinggi. Ya. Untuk tren TEF 30, oke, nanti kita bahas ya. Downtrend A4. Udah di break kayak ya Pak. Oke. Ada higher high sedikit ya. Menyentuh resisten dan belum di break. Nah, ambigu nggak teman-teman yang terjadi di H4? Mau bilang downtrend, kok downtrendnya sudah dibales naik ya? Begini ya teman-teman ya. Ya, mau dibilang downtrend kok ini sudah dibalas naik. Ya, mau dibilang downtrend ini turun, lalu dibalas teman-teman 100% kenaikan. Ya, 100% kenaikan ini. Dari Fibo high to low, dia balik lagi ke level 100%. Nah, jadi kalau saya bilang di H4 ini, yes Pak Agung, betul, 1 minggu langsung dia kembali ke posisi semula. Nah, boleh dong saya bilang bahwa market di 4 jam ini nggak jelas. H1-nya memang uptrend, ya, tapi H4 not confirm, tidak terkonfirmasi jelas, ya, trennya yang terjadi apa. Lalu saat Anda lihat daily, nah, saat Anda lihat daily teman-teman, apa yang terjadi di daily? Mau nggak mau kita sebut daily ini downtrend, ya, downtrend. Oke, saya sebut daily ini daily downtrend. Oke, H1 uptrend, H4 nggak confirm, dan daily downtrend. Oke, ada yang bilang siap sell di breakout-nya, menunggu reversal.
Oke. Nah, teman-teman, karena dari trennya ini tiga-tiganya nggak confirm, dari tren tiga-tiganya nggak confirm, kita harus cari tahu primary-nya itu yang mana, secondary-nya yang mana, mikronya yang mana, teman-teman. Ya, primary yang mana, secondary yang mana, mikronya yang mana, dan yang Anda ikuti apa. Oke, saya jelaskan ya teman-teman ya. Primary, primary saya gambar dari warna hijau. Misalkan dia uptrend, lalu turun. Nah, primary ini, ya primary trend, itu biasanya di time frame yang cenderung besar. Ya, primary ini di time frame yang cenderung besar. Secondary, satu level time frame di bawah primary. Ini saya masukkan sedikit-sedikit dulu, nanti akan jelas pada akhirnya. Mikro sama juga, satu level di bawah secondary. Ya. Oke. Struktur tren teman-teman paham dulu. Struktur tren semua teman-teman di sini sudah paham. Jika uptrend yang terjadi higher high dan higher low. Ya. Jika down yang terjadi adalah lower low dan lower high. Oke, clear ya? Nah, ini primary ya teman-teman. Primary ya teman-teman ya. Primary terjadi tren naik, lalu berikutnya dia akan turun. Nah, di dalam secondary, oke, resisten ditembus, support ditembus, itu nanti jadinya fake out, Mas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di dalam secondary akan ada seperti itu. Dia naik, higher high, higher low, higher high lagi, higher low lagi, higher high lagi, higher low lagi, dan higher high lagi. Lalu dia akan turun, mungkin lower low, lower high, dan lower low lagi, teman-teman. Yang hijau ini primary ya. Saya tulis dulu hijau primary. Lalu merah secondary. Yang hitam mikro. Coba saya susun dulu strukturnya. Ini high, ini low, ini higher high, ini higher low, ini higher high, ini higher low. Sini ada higher high lagi, ini ada lower low, ini ada lower high, ini ada lower low. Ya, ini bentuknya.
Nah, lalu yang hitam itu ada di mana, teman-teman? Yang hitam ada di sini. Di dalam secondary. Naik, turun, naik lagi. Seperti ini. Oke. Jadi kalau teman-teman pernah dengar bahasanya ada tren di dalam sebuah tren. Nah, ini menjadi plot dasar market, teman-teman. Ya, plot dasar market. Anda mau ngikutin market yang di mana? Yang di time frame apa? Anda mau buy, Anda lihat trennya di mana time frame-nya. Nah, seperti ini. Dan di dalam hitam ini dia punya struktur sendiri lagi. Struktur yang berbeda lagi dari yang merah. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Basic dari Elliott Wave seperti ini. A, B, C, D, E, 1, 2, 3. Ya, teman-teman. Nah, jadi di dalam primary trend yang naik ini, kalau kita turunkan time frame akan ada secondary trend yang merah. Secondary trend yang merah ini kalau kita turunkan ada micro trend yang hitam. Dan trend ini ya, di sini ya, primary, secondary, micro, itu ada di dalam 3 layer time frame. Ada dalam 3 layer time frame. Maksudnya bagaimana? Misalkan Anda mulai dari D1, ini primary D1, berarti H4-nya secondary. Lalu H1-nya mikro. Atau Anda mulai dari H4, berarti H4 adalah primary. H1-nya adalah secondary. M30-nya mikro, teman-teman. M30-nya mikro. Atau lagi, Anda mulai dari H1. Ya. M30-nya berarti secondary. M15-nya berarti mikro. Dan Anda harus tahu Anda entry di time frame yang mana. Ya. Ya. Oke. Bisa sedikit dimengerti maksud saya? Teman-teman, kalau nggak paham boleh tanya dulu. Bisa ya? Oke. Karena kebanyakan kendalanya teman-teman di sini di pemecahan tren atau pemetaan tren. Ya, di pemecahan tren atau pemetaan tren. Kita coba lihat dulu deh. Kita coba cari market apa ya? Kita coba cari market. Time frame kecil untuk cari konfirmasi. Bisa juga, Pak. Bisa juga untuk cari konfirmasi. Ya, untuk cari konfirmasi bisa juga. Nah, if saya mulai dari daily. Ya, teman-teman. If saya mulai dari daily. Ya,
kita akan melihat market yang sedang up, naik ke atas. Ya teman-teman, market yang sedang up ke atas. Oke. Nah, lalu kita turunkan ke H4. Teman-teman akan melihat gelombang-gelombangnya, wave-wave-nya, ya. Anda akan melihat wave-wave-nya. Anda akan melihat wave-wave-nya. Ya, coba ini saya hapus dulu. Saya akan pakai channel seperti ini. Ini primary trendnya naik teman-teman. Ini primary trendnya naik. Secondary trendnya yang terjadi. Secondary trendnya yang terjadi. Kemarin sempat naik. Ya. Lalu dia turun. Sekarang ini yang terjadi mungkin naik lagi. Nah, di area ini terjadi market yang tidak begitu jelas. Di area mana ini, teman-teman? Nah, ya. Sebelumnya ini terjadi uptrend. Nah, ini secondary-nya. Ini secondary-nya. Nah, mikronya kita coba cari di H1. Mikronya di mana, teman-teman? Mikronya di dalam ini, di dalam wave-wave ini. Mikronya di mana? Di sini, teman-teman. Nah, ini mikro. Mikro trend. Oke. Ada sedikit insight dari saya menggambarkan channel-channel ini. Saya tambah lagi ya. Daily Aussie USD yang terjadi downtrend. Ya teman-teman ya. Primary dia turun, secondary coba kita lihat lebih jelas. Secondary-nya kecil-kecil ya teman-teman. Turun dia. Ini dia sempat naik. Lalu market sempat turun. Secondary ya. Dia naik lagi ke atas. Ini dia turun lagi kuat. Naik lagi. Ini mungkin yang sekarang terjadi, dia sedang turun. Nah, ada gambaran, teman-teman punya gambaran dari primary dan secondary. Oke. Ada ya. Yang belum punya gambaran boleh silakan tanya dulu. Enten Pak. J Mas Gofur. Teman-teman yang belum begitu clear bisa tanya dulu teman-teman. Oke, siap Pak Kadek Henry.
Ya, ada gambaran ya. Jadi di dalam tren itu ada sebuah tren lagi. Di dalam tren itu ada sebuah tren lagi yang kita harus ngerti, kita harus paham, kita harus tahu. Nah, kita coba ke H1. Where, di mana mikronya? Di mana mikronya? Mungkin ini teman-teman, waktu dia naik ini mikro, ya. Waktu dia turun ini low, lower high. Nah, ini mikro lagi. Ya. Kalau ini di sini dia turun dengan kekuatan bulan sangat kuat. Ini mikro lagi. Siap, Mas Hamid. Ini dia naik lagi, teman-teman. Ya. Do teori untuk menentukan style trading kita. Bisa juga. Karena kita bicara tentang time frame dan tren ya. Jika Anda memang mau scalper trading dalam jangka waktu kecil, ya Anda bisa petakan market ini dari time frame yang kecil. Jika Anda mau cari medium term, ya mungkin Anda akan trading dengan market yang lebih besar. Nah, saya mau tanya nih teman-teman. Aussie, US dollar. Sekarang posisinya begini. Ya. Ini low. Ya, ini lower low. Ini higher high. Ya. Ini ada low. Ini ada lower low. Ya, teman-teman. Di sini ada higher high. Ya. Low, high, lower low. Berarti potensial yang akan terjadi pada Aussie ini apa, teman-teman? Karena ada lower low-nya. Tadi saya sudah kasih sedikit gambaran. Ya. Potensialnya yang terjadi di sini, dia akan downtrend. Ya, teman-teman, dia akan downtrend. Ya, dia akan downtrend karena apa? Muncul lower low. Lower low, kalau kita bilang ini adalah signal awal market akan downtrend. Ya, teman-teman. Lower low sebagai sinyal awal market akan downtrend. Sinyal dulu. Ya, ini sinyal dulu. Bukan berarti Anda langsung sell di sini. Bukan berarti Anda langsung sell di sini, teman-teman. Potensial sell-nya berarti kita harus mencari potensi terjadinya higher low. Ya. Jadi pertanyaannya, di mana kemungkinan terjadi lower high? Ya. Ini poinnya. Di mana kemungkinan terjadi lower high? Pasang channel, thread. Taruh di sini. Ini yang besar, kalau ganggu dihapus saja. Nah, ya teman-teman ya. Pasang channel bisa dari low to lower low. Ini tren yang tadi. Sudah break ya Pak, low-nya, low, lower low. Sudah lower. Cari area resisten atau supply. Supply yang terlihat. Supply yang terlihat dari area ini. Kita punya supply di sini. Supply.
Dan maybe ini juga supply. Nah, supply yang terlihat dan masih fresh. Siap. Betul Pak Gusman. Tunggu retrace pasti Pak. Karena kita menunggu retracement. Karena kita adalah swing trade. Swing trade. Ya. Swing trade ini begini teman-teman. Kita menunggu terjadi ayunan. Menunggu terjadinya ayunan. Mengayun ya. Jadi jangan hanya berpikir kalau swing itu dalam jangka waktu yang lama, no, tapi swing itu lebih ke menunggu ayunan. Ya, seperti inilah. Ya, menunggu ayunan. Nah, market mengayun, membentuk wave. Oke, nah, berarti potensial kita akan tunggu di area ini atau area ini, teman-teman. Mengharapkan market akan drop lagi ke bawah. Market akan drop lagi ke bawah. Oke, teman-teman. Ya. Jadi, mau nggak mau, kita harus cari low lower low dulu atau high higher high dulu. Baru kita action. Ada pertanyaan dari Mas Gofur. Swing nyarinya berapa pips, Pak? Tergantung targetnya. Tergantung targetnya. Kalau saya bilang seperti ini, ya, saya sell di sini nih teman-teman. Saya misalkan akan sell di sini ya. 7129. Mau nggak mau stop lossnya di sini 7150. Ya sekitaran itulah target saya kemungkinan di sini nanti. Sini kemungkinan ada demand, ya. Ini targetnya ke 7095. Nah ini kita cari target. Ini dari sini ke sini 33 poin. Resikonya berapa? 21 poin. Ya ini target terdekat. Target terdekat. Ya teman-teman. Oke, kita cari lagi market lainnya. Yang sangat-sangat jelas coba saya kasih market. Gold ya Pak. Gold ini sebenarnya kurang jelas Pak marketnya Pak. Dalam arti secara tren ini dia nggak begitu clear. Tapi nggak apa-apa kita coba daily. Ada yang tahu tren daily gold apa? Ada yang tahu tren daily gold apa? Turun, uptrend, down. Nah kan. Ambigu ya teman-teman ya. Ambigu. Jangan sampai ambigu teman-teman. Jangan sampai ambigu. Sideways, down. Down tapi sideways. Oke. Oke ya. Nah, kita cek. Kita nggak bisa dong bilang cuman ini trennya down. Nggak bisa, kita harus ukur bener-bener teman-teman. Ya, kita harus ukur bener-bener. Oke, ini NFP keluar, silakan. Yang menunggu NFP bisa melihat dulu apa yang terjadi. Naik dulu, baru down. Oke. NFP. Ya teman-teman. Kan kita bingung ya lihat gold ini seperti apa. Nah kita harus taruh deh. Oke, siap. Siap Pak Bos. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Dari sini. Hai.
Pak, untuk membaca berita news gimana ya? Saya juga nggak ngerti, Mas, baca berita news. Karena saya nggak ngikutin, Mas. Coba dulu sebentar ya, teman-teman ya. Kita nanti sampai 3 jam juga, no problem. Nah, data hijau-hijau seperti ini. Kanada merah-merah. Berarti yang terjadi adalah, ini kan data dari US, Amerika Serikat ya. Non-farm employment change. Dari tadinya 199 pembayarannya jadi 467. Jadi pembayarannya naik. Ya, pembayarannya naik. Karena pembayarannya naik, biasanya mata uangnya akan menguat. Positif untuk US dollar. Harusnya gold turun. Harusnya gold turun. Ternyata benar turun nih. Ya turun. Dari 14 turun ke 0,3. 10 poin sudah dia turun. Makin turun. Biarin aja teman-teman ya. Biarin aja. Oke. Kita kembali ke sini ya teman-teman. Di gambar berkas bisa dipencet itu Pak. Ya, open detail ya. Nah, sini ada. Teman-teman bisa baca ya. Kita kembali ke gold ya teman-teman ya. Kita kembali ke gold. Saat kita melihat market itu ambigu atau enggak jelas, atau kita bicarakan bahwa market itu eh, ini market mau ngapain sih sebenarnya? Ya kita mau nggak mau kita lihat. Kita harus lihat ya strukturnya. Kita lihat strukturnya dengan baik. High, ini low, ya teman-teman. Ini high, ini low. Lalu dia naik lagi. Di sini ada lower high. Lalu di sebelah low, dia di break. Ini lower low. Ya teman-teman. Turun lagi. Ini lower high lagi. Lower low lagi teman-teman. Lower low. Lower low lagi. Ini masih lower high. Ke sini lagi. Oh, ini ternyata masih lower high. Masih turun trennya ya. Nah, masih turun, lower high. Di sini lower low nih, teman-teman. Ya, ini masih sama lah. Kita anggap sama lah ya. Lower low. Di sini masih lower high. Kita ambil signifikan resistance support ya di ujung atas atau ujung bawah. Nah, tapi saat kita lihat ke sini, di sini sudah mulai apa, teman-teman? Higher low. Ya. Jadi saat Anda bicara tren, ya Anda harus pastikan Anda tahu strukturnya. Ya. Saat Anda bicara tren, Anda pastikan harus tahu strukturnya. Di sini lower high. Tiba-tiba muncul higher high. Oke. Oke, teman-teman. Maybe dia tadinya begini. Ya kan? Tapi sepertinya sudah mulai begini.
Bisa dilihat teman-teman, higher low lagi. Ini di sini masih higher low lagi. Ya. Nah, ini yang belum terjadi adalah higher high lanjutan. Berarti untuk market bisa melanjutkan trend up, dia harus make new higher high. Yang bisa lepas dari area ini. Area mana? Area biru ini. Jadi harus bisa break area itu. Untuk dia melanjutkan tren secara daily, untuk dia makin up ke atas. Ya. Oke, bisa sedikit dipahami ya. Lalu, berarti kalau dia mau down, dia harus break higher low di sini. Baru dia akan break ke bawah. Baru dia akan lanjut ke downtrend. Secara daily. Oke, lalu kita lihat di H4-nya. Ini tren turunnya saya hapus dulu. Ini H4 ya teman-teman ya. Tadi primary-nya up. Tapi kita lihat di secondary-nya. Ini ada secondary up. Secondary lagi down. Secondary lagi up ke atas. Ya. Drop dengan momentum kuat. Ya. Up lagi dia. Nah, ini saya hapus yang pink. Kalau kita melihat dari market yang ini, ya kita lihat dari market yang ini, teman, ini juga saya hapus. Ini yang primary saya hapus ya. Tinggal secondary. Nah, di dalamnya ini ada mikro lagi, teman-teman. Nah, ini mikro. Ini juga mikro. Sorry, salah ambil. Ini juga mikro trend, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, H4. Kita cocokkan low, high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Tapi yang sekarang muncul higher low, higher low. Ini saya hapus dulu. High, ini higher high. Ini higher high. Nah, berarti yang terjadi sekarang apa teman-teman? Higher low sudah di break ke bawah. Dia muncul lower low. Nah, berarti kecenderungannya market di H4 ini dari higher low ke lower low. Ya, saya hapus dulu biar nggak noise. Mungkin akan turun. Berikutnya mungkin akan turun. Ya, setelah lower low biarin dulu biar dia pullback, cari supply-nya. Where di sini ada supply, drop base drop. Di sini juga ada supply, ya. Ya kan lebih kelihatan di H1. Ya teman-teman ya. Jadi saat dia lower low atau higher high itu adalah sinyal yang market buat. Nah, lalu teman-teman, kalau kita lihat mikronya lagi, kecilkan lagi.
Ini dia tadi turun dengan kekuatan penuh, ya. Kalau dia terjadi koreksi naik ke atas, kurang begitu kuat ya koreksinya. Impulsif, korektif. Dari sini market sudah ketahan supply. Supply di mana di sini? Ya. Dia naik, turun, naik lagi, turun lagi lebih rendah. Tapi higher high lagi. Nah ini tadi ada yang bertanya ya, bagaimana kalau ada lower low, ada higher high? Itu yang disebut dengan fake breakout. Fake breakout. Nanti saya jelaskan. Kenapa ada fake breakout di sini? Kalau Anda jeli, Anda akan tahu ini ada high, ini ada higher high, sini ada low, di sini ada lower low, dan di sini ada Quasimodo level. Jika channelnya atau trendline-nya di break, apakah itu sinyal untuk pembalikan tren? Sebenarnya channel dan trendline itu hanya alat bantu. Ya teman-teman, channel dan trendline hanyalah alat bantu. Yang harus Anda lihat adalah strukturnya. Struktur seperti ini teman-teman. Ya, seperti di H4 ini tadi. High low, higher low, higher high, lower low. Lah, ini yang Anda harus lihat. Jadi kalau bisa, jangan hanya dari channel atau trendline saja. Tapi Anda benar-benar melihat dari strukturnya. Oke, kita kembali ke H1. Ya, jadi market terjadi fake breakout, masuk ke area Quasimodo ini tadi, jadi dia naik lagi ke atas, masih terbentur oleh supply, dia turun lagi. Jadi kalau saya bilang market sekarang masih bounce di antara supply dan demand. Apa yang saya lakukan? Saya harus menunggu konfirmasi lanjutan teman-teman jika seperti itu. Saya harus tunggu benar-benar ini market break ke bawah, lower low lagi. Ya. Untuk saya mendapatkan sinyal yang lebih kuat, untuk saya melakukan sell. Untuk kondisional seperti ini sekarang ya, biar ada lower low jauh lagi. Mas, apakah ada market yang tidak bisa dipetakan atau semua pasti bisa? Bisa, Pak. Semua pasti bisa. Cuman ya kita harus aware dengan fake breakout itu tadi, Pak. Yang nggak bisa dipetakan itu marketnya binomo, Pak. Itu nggak bisa dipetakan sama sekali. Oke. Jadi kita harus lihat ya perjalanannya dari daily seperti apa, H4 seperti apa, H1 seperti apa, baru kita punya result. Baru kita ini punya result. Oke, teman-teman. Ya, ini yang disebut dengan Dow teori. Gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi teman-teman harus mengerti mana primary, mana secondary, mana mikro, dan Anda mau entry di mana. Dan Anda mau entry di mana. Anda mau entry di primary bisa, tapi Anda menunggu cukup lama. Karena Anda pakainya daily. Ya. Anda pakainya daily, akan menunggu waktu yang cukup lama. Anda pakai secondary, Anda pakai H4, lebih cepat.
daripada primary. Anda pakai H1 secondary, mikro. Ini akan lebih cepat lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Direkord Mas, besok mungkin saya up ke YouTube ya, atau nanti malam lah. Direkord ini, aman. Ya. Jadi kenali primary mana, secondary mana, mikro dari mana. Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, betul sekali. Nah, yang harus teman-teman tahu ya, yang namanya tren, itu pasti ada yang disebut dengan impulsive wave. Ya, impulsive wave adalah gerakan yang membentuk higher high atau lower low. Impulsive wave. Dari sinilah nanti kita baru akan tahu itu tren akan kemana. Misalkan nih, seperti ini. Nah, ini ada resisten lagi, support lagi. Market dalam kondisi sideways, ya teman-teman ya. Market dalam kondisi sideways. Saya nggak akan entry di dalam ini teman-teman. Saya no trade di dalam sini. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa dijelaskan Quasimodo di gold barusan. Oke Pak, bukan saya nggak mau menjelaskan. Cuman langsung kalau kita ke Quasimodo pasti akan banyak yang bingung. Nanti akan saya satu persatu saya jelaskan. Ya, akan satu persatu saya jelaskan. Nanti akan ada webinar next. Lanjutan lagi. Ya teman-teman ya. Nah, apa yang dimaksud dengan impulsive wave? Impulsive wave adalah saat terjadinya market ini dengan kekuatan penuh, dengan kekuatan bulan, ya, dia menembus resisten atau support, ya. Ini yang disebut dengan impulsif. Kasih warna hijau ya teman-teman. Impulsif. Ya, impulsif ke atas. Nah, saat impulsif ini terbitlah seller moon ya Pak Gusman. Ada higher high. Ini yang disebut dengan impulsif. Impulsif wave gerakan yang membentuk higher high atau lower low. Ya. Lalu setelah itu pasti ada pullback. Ya. Di sini ada higher low. Naik lagi teman-teman. Impulsif lagi ke atas. Higher high lagi. Korektif lagi. Pullback lagi. Higher low. Ya. Jadi selain impulsif ada yang namanya korektif. Perjalanan market yang sedang pullback. Pullback ya. Higher high pullback, higher high pullback lagi. Mungkin dia akan bentuk higher high lagi. Higher high lagi. Sekali lagi dia pullback lagi.
Dia bikin di sini higher low lagi ya teman-teman ya. Lalu price ini naik lagi, higher high lagi. Nah, impulsifnya naik ya teman-teman ya, ditandai dengan garis-garis hijau ini ya teman-teman ya. Impulsifnya naik, impulsifnya naik. Nah, yang harus Anda tahu di mana lokasi support. Support ya. Lokasi di mana support lagi. Ini high yang di break. High yang di break. Titik-titik krusial. Ya teman-teman. Berarti yang di kiri terjadi apa teman-teman? Uptrend atau downtrend yang di kiri? Yang di sini terjadi uptrend. Ya, terjadi uptrend. Nah, tiba-tiba saat market akan berubah arah, dia pasti kasih sinyal dulu. Dia akan turun dulu. Apa yang dia ciptakan teman-teman di sini? Lower low. Lower low, Bapak. Ya, lower low. Impulsif, lower low. Gantian korektif nanti. Lower high. Impulsif lagi dia ke bawah, teman-teman. Lower low. Korektif lagi. Tapi saya bilang ya saya bilang ya teman-teman ya, ini market secara teori. Ini market secara teori. Tapi market secara real, market secara real nggak akan seindah teori itu. Anda akan banyak bingungnya di sini. Anda akan banyak bingungnya. Kalau Anda nggak pernah latihan, berbeda dengan orang yang sering latihan. Ya, Anda akan banyak bingungnya. Berbeda dengan orang yang sering latihan. Ini dari uptrend berubah jadi downtrend potensialnya. Ditandai dengan adanya low yang di breakout dan dia ada lower low. Ya teman-teman. Nah, ini kita bicara tentang tren dulu. Kita bicara tentang tren dulu. Oke. Bisa dipahami ya struktur ini ya teman-teman ya. Karena saat Anda tahu ini, Anda akan lebih jelas mendalami ini. Dow teori. Ya. High low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low, lower high, lower low. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Nah, lalu kita bicara tentang movement. Movement trend menentukan entry. Movement trend menentukan entry. Saya kan bicara ada movement nomor 1. Movement nomor 1 seperti ini teman-teman. Ini entah turun atau naik sama saja ya. Saat dia turun, pullback, ya. Lalu dia break low, ya seperti ini.
Dan yang terjadi, ya, yang terjadi ini di sini ada yang namanya breakthrough. Breakthrough. Break, ya, supportnya ini di break dan bablas. Breakthrough. Breakthrough. Ya teman-teman, breakthrough. Biasanya saat terjadi breakthrough seperti ini, si market ini akan uji ulang ke sini. Area support jadi resisten. Support di sini, jadi resisten di sini. Kita lihat ya, sini ya teman-teman. Support, ya, area banyak support di sini ya. Besarkan. Banyak support di sini. Di breakthrough. Breakthrough. Biasanya kalau breakthrough ini antara ke atas dan ke bawah ini hampir seimbang. Ini biasanya ada namanya uji ulang. Nah, support jadi resisten. Ya. Syaratnya adalah breakthrough. Atas dan ke bawah ini waktu dia break ini hampir simetris. Ya. Oke. Lagi teman-teman. Support lagi di sini. Signifikan support. Di breakthrough lagi di sini. Sini dari ditukar ulang lagi jadi resisten. Karena apa? Mungkin ini simetris. Ya, jaraknya dari support ke atas, lalu dari support ke breaknya ini hampir sama atau simetris. Oke, bisa dipahami ya? Jaraknya simetris dan ada breakthrough. Siap? Ya, biasanya dia akan ditukar ulang seperti ini tuh. Oke, teman-teman ya. Support di sini, ya, di breakthrough, diulang lagi di sini, ya, ke atas dan ke bawah mungkin simetris, hampir sama. Nah, sekarang di bawah nih teman-teman. Ini ke atas jauh ini, lalu ke bawah sejauh ini. Breakthrough bukan teman-teman yang di bawah ini. Saya kasih warna biru ya, hijau deh. Nah, hijau ini breakthrough nggak teman-teman? Bukan ya. Kita nggak boleh entry di sini. Kita nggak boleh entry di sini. Ya, untuk teman-teman yang masih awal-awal, jangan entry di situ. Nanti, nanti kalau sudah mengerti lebih jelas, baru ya. Kalau kita entry di sini, kalau kita entry di support ini, repot nanti teman-teman. Ini pertama sekali dicoba benar turun, dia naik lagi. Ya, jangan entry di sini.
Oke, kita lihat lagi. Support, ya. Ini sebesar sejauh ini. Nah, ini hampir simetris ya teman-teman ya. Hampir simetris, cuman kurang dikit. Ini dari sini ke sini 107,87. Siap, Mas Amires. Ya, ini hampir ditukar di area ini. Tetapi di mana dia bertukar? Dipertukar di area 1. Ya teman-teman. Jadi ada beberapa cara market itu break. Dan itu yang harus kita perhatikan. Ada beberapa cara market break. Dan itu harus kita perhatikan. Yang pertama, breakthrough simetris. Yang kedua teman-teman, seperti ini. Breaknya nggak banyak. Ini supportnya. Kalau saya bilang ini cenderung false. Break tapi nggak bablas atau break tapi bohong. Karena apa bohong? Dia balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas dan cukup tinggi biasanya. Ya kalau Anda dapat posisi seperti ini, yang kita lakukan, kita akan cari level sell di area supply yang di sebelah kiri. Biasanya lokasi placingnya area supply fresh. Ya, supply fresh di atas. Ini false break lagi, seperti ini lagi. Yang kita lakukan sama. Kita cari pullback-nya ini. Nah, jadi placing entry-nya kita harus tentukan dari cara break-nya market juga. Dari cara break-nya market juga. Ya teman-teman. Oke. Kalau kita lihat di H1-nya ini. Nah, ini beberapa support ya, diberi support, di break. Support lagi di break. Nah, sama-sama belum ada yang, ini support ini ke bawah belum simetris ya teman-teman. Tapi ini ke bawah sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh. Satu-satunya cara nanti kita bisa cari Fibonacci. Kita tunggu sampai berhentinya market ini di mana. Kita akan cari 50%. Ya. Karena market itu nggak seindah teori yang kita pelajari. Jadi perlu ada namanya jam terbang. Oke. Ya. Lalu ada lagi market yang seperti ini teman-teman. Seperti ini tuh bagaimana sih? Maksudnya Pak, kalau trader perlu jam tidur Pak. Perlu dong Pak, tidur itu kan kebutuhan. Ya ada market yang seperti ini. Nah, supportnya di sini, supportnya di sini, supportnya di sini.
Bercanda biar nggak tegang. Saya kira serius nggak tidur. Kalau saya jujur trading, saya bikin santai aja. Karena apa ya, plan sudah saya buat. Plan sudah saya buat, tinggal saya eksekusi aja. Ya, plan sudah saya buat, tinggal saya eksekusi. Plannya di mana salah satunya yang teman-teman lihat di channel. Ya, salah satunya plan-plannya yang ada di channel. Selalu saya update. Walaupun nggak banyak. Karena memang jujur aja saya tradingnya nggak terlalu banyak. Per minggunya nggak terlalu banyak open posisi. Ya teman-teman ya. Lalu kalau memang market itu sekiranya nggak begitu bagus, saya juga nggak akan memaksakan untuk entry. Nggak banyak tapi TP mas. Ya perjuangan lah Pak, perjuangan dan doa. Nah kalau ada market seperti ini teman-teman, market ini agresif, tren agresif. Ya, trend down agresif dan kebalikan. Maksudnya kalau dia naik ya berarti naiknya agresif juga. Ya, kita ada cara entry-nya juga teman-teman. Kita coba lihat euro. Ya, oke kita lihat di euro. Nah, mungkin ya awal mula pergerakan market ini dimulai dari sini. Di sini ada high, ini ada higher high. Ya teman-teman, saya coba scale fix biar lebih jelas. Nah, high, lalu higher high. Nah, kenapa saya tadi di awal bilang jangan FOMO, jangan takut ketinggalan. Karena market itu selalu ada wave-nya. Ya, ini dia impulsif ke atas, pasti dia ada koreksinya. Ya, jangan takut dia naik, jangan takut ketinggalan, jangan. Ya, naik lagi, higher high lagi. Dia naik begini, ada koreksinya lagi. Ya, di sini ada low, di sini ada higher low. Dan jujur kita nggak pakai indikator karena apa ya, memang kita lebih percaya kepada price itu tadi. Kita nggak percaya kepada indikator karena indikator price dulu kejadian baru indikator. Ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari momentum cara break, ya, movement trend menentukan entry. Satu, breakthrough, kedua false break, yang ketiga trend agresif. Nah, yang kejadian di sini, ini mungkin adalah false, karena break hanya sedikit lalu dia turun lagi. Break hanya sedikit dia turun lagi. Nah yang terjadi sekarang ini teman-teman, setelah ini yang terjadi adalah dia movement kuat. Ya ke atas dia movement kuat. Dia movementnya cukup kuat ke atas. Dan dia meninggalkan demand. Meninggalkan demand lagi. Nah, ini movementnya cukup kuat. Higher high lagi. Jangan pernah takut ketinggalan, biarkan dia koreksi dulu, pullback dulu. Di break lagi, higher high lagi, biar dia pullback dulu.
ya. At least di sini di area resisten ini diuji ulang jadi support. Dan di sini kalau teman-teman lihat di sini ada demand, ya. Nah, kembali lagi, higher high, harus ada higher high lagi. Atau market pullback ke bawah, pullbacknya kemana? Ini demand lagi. Oke, ya. Jadi untuk Anda mempelajari placing untuk entry, ya ada caranya. Ada caranya untuk placing entry. Jadi kita nggak sembarangan juga untuk entry. Nah, dari market yang berjalan di sini, itu sebenarnya hanya terbagi menjadi 3 ini, cara dia bergerak. Ada breakthrough, ada false break, ada trend agresif. Ya, semuanya tergambar dari sini. Lalu sekarang terjadi momennya agresif ke atas. Ya, kalau movement agresif seperti ini kita nggak bisa di time frame yang sama. Kita harus kecilkan time frame. Untuk apa? Melihat gerakannya lebih jelas. Nah, kita lihat lagi higher high di sini tadi ya. Maka sudah terbang ke atas, ini higher high lagi nih. Dan di sini ada demand. Ini demand. Atau price masuk ke demand dia masih tertolak ke atas. Ini higher high masih ada. Ini higher high lagi. Ya. Tapi tiba-tiba ini ada low. Di sini ada lower low. Pak, ada kelas khusus untuk konsultasi belajar? Ada, Mas. Kita mulai kelas nanti tanggal 14 Februari. Nanti saya ceritakan di akhir. Ya, teman-teman. Nah, saat high, low, higher, high, lower, low, ini potensial. Market akan apa, teman-teman? Di area ini, market akan apa? Dari uptrend, dia akan berubah. Mungkin menjadi turun. Dia naik dulu, perlu naik dulu. Untuk turun. Kita lihat lebih jelas di mana? Di time frame lebih kecil. Mungkin di sini ada QM level. Ya, kita tunggu market masuk ke sana dulu. Ayo sell. Oke. Dan saat Anda sell di sini ya, teman-teman ya. Saat Anda sell di sini, at least Anda tahu di mana Anda entry. Anda akan entry di sini. 14.70. Stop loss Anda di sinilah maksimal. Ya resiko yang mungkin muncul lagi se-areanya aja. Ya, bisa sell limit boleh. Nunggu harga masuk sell eksekusi instan juga boleh. Karena apa? Karena ada kecenderungan low, lower low. Maka market akan berubah menjadi down. Iya teman-teman. Jadi basic dari basic price action itu kembali lagi ke market struktur. Apa yang ditampakkan harga di muka. Ya teman-teman. Kita lihat lagi. Ya, market dari down, berubah. Mula-mula sama high.
high ya teman-teman di sini ya. High ini di break ke atas, higher high. Ya, higher high. Jangan pernah takut ketinggalan, dia pasti akan pullback. Retrace ulang, retest ulang. Kemana? Ini ada demand di sini. Rally, base, rally. Ya. Lagi. Higher high ini di break lagi ke atas. Jangan takut ketinggalan, dia pasti akan retest ulang. Ini terlalu kuat momentumnya, strong, strong, strong. Higher high, higher high. Nah, terkadang nanti kita akan ketemu dengan market yang seperti ini. Dia break higher high, tapi dia juga ada low, lower low. Ya. Fake break di atas. Fake break ke bawah karena dia naik lagi ke atas. Nah, menyikapinya bagaimana? Nanti next webinar kita bahas. Ya. Jadi yang saya tunggu di sini pasti adalah higher high atau lower low dulu. Atau yang saya sebut tadi sebagai impulsive wave. Pergerakan yang impulsif. Karena apa? Saat terjadi market yang impulsif, ya teman-teman, saat terjadi market yang impulsif, itu lebih membuat saya yakin bahwa ada volume atau ada transaksi yang besar yang menggerakkan pasar itu tadi. Ya, sudah pernah saya bahas di YouTube saya ya, di webinar juga. Di sini teman-teman, smart money. Teman-teman nanti bisa lihat. Yang pertama ini yang kedua. Belum selesai sesinya. Ya, jadi market maker atau smart money tadi saat dia membuat higher high ini berarti pasti volumenya tinggi. Volume belinya tinggi, volume belinya tinggi. Volume belinya tinggi. Volume up. Sama saat terjadi lower low, jadi volumenya tinggi. Volume apa? Volume transaksi. Jadi saya lebih follow the trend. Karena apa? Itu tadi, trend yang membuat adalah si market maker. Jadi saya lebih suka ngikut ikan yang besar aja. Lebih nyaman buat saya. Oke. Dari materi ini, ya teman-teman, kita bicara tadi Dow teori, kalau kita bicara impuls korektif, kalau kita bicara tren, ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, coba kita lihat sekali lagi ya teman-teman. Oke, siap Pak Kadek. Pak Agung, di kelas Bapak ada materi scalping. Polanya nanti akan sama Pak. Ya, tinggal kita bermain di time frame saja. Polanya nanti akan sama, tinggal kita bermain di time frame saja.
Ya teman-teman, misalkan Anda melihat market primary ini, ya, primary-nya apa? Up. Primary-nya up. Kelihatan dengan jelas market sedang up. Ini bisa disebut sebagai primary trend. Nah, turunkan ke M30. Anda akan melihat secondary trend. Kecil-kecil ya, kecil-kecil di dalamnya. Ada sideways, uptrend, lalu market mungkin sideways lagi, lalu dia up lagi, sideways lagi, lalu dia up lagi. Nah, seperti itu. Nah, yang terjadi sekarang, saya tanya, yang terjadi sekarang, apa teman-teman? Di sini terlihat ada signifikan support, terjadi break ke bawah, potensialnya, berarti ada impulsif ke bawah ya teman-teman. Ada impulsif ke bawah nih, market ada impulsif ke bawah. Sangat jelas ini market ada impulsif ke bawah. Sepertinya, mungkin dia akan retest area ini untuk lanjut ke bawah nantinya. Dari gambaran sementara. Nah, dari situ Anda bisa menentukan. Dari situ Anda bisa menentukan. Karena kalau untuk saya, sebelum before, ya, before we trade, pertama, apa trennya? Ya. Yang kedua, setelah kita tahu down atau up atau sideways, ketiga, nanti apakah harga ada di supply atau demand? Ya, ya teman-teman. Apakah trennya? Itu pertanyaan pertama. Kalau tadi yang kita lihat GBP JPY terlihat seperti ini. Sekilas ya. Break ke bawah begini ya teman-teman ya. Ini signifikan support. Break ke bawah. Berarti trennya apa? Trennya down. Apakah harga ada di supply? Apakah harga ada di supply? Kalau saya bilang sedang on the way. OTW ke supply. OTW ke supply. Berarti apakah harga ada di supply? Masih menunggu. Masih menunggu dia masuk ke supply. Nah, lalu yang keempat barulah kita bicara. Jika di supply, ya, jika sudah di supply, kita akan sell. Setelah Anda akan sell, Anda harus hitung berapa risk-nya dan berapa reward-nya. Ya. Setelah harga OTW ke supply, Anda sell di supply, Anda harus hitung berapa risiko dan berapa reward. Ya. Lalu yang Anda harus hitung lagi money management. Money management yang apa, yang seperti apa yang Anda gunakan. Karena ada banyak ya teman-teman ya. Ada yang konservatif, dan agresif. Ya. Konservatif mungkin ada akan risk by percent. Ya. Dan yang agresif
Yang Anda lakukan adalah cash management. Oke. Teman-teman pasti tahu ya cash management ya. Nah, ini money management sedikit saya bahas tadi malam. Tadi malam saya bikin video. Ini ya teman-teman ya. Money management. Ya, di sini ada materi ya, tentang money management. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi ini rule buat saya. Buat teman-teman juga yang siap Pak Agung. Ya, buat teman-teman juga yang sedang menekuni trading. Dan saya bilang, trading kita nggak kejar kaya, teman-teman. Trading itu kita kejar untuk penghasilan pendamping jika ada seorang pekerja. Ya, ya trading for living, ya trading untuk hidup, bukan untuk kita cepat kaya. Oke. Jadi pastikan sebelum kita trading kita tahu apa yang akan kita lakukan. Trennya, apa trennya ya, harga ada di mana, lalu bagaimana cara entry kita, risk-nya dihitung, cara menghitung risk-nya bagaimana, ini cukup penting juga. Oh, sudah bagus sekali Pak. Dari modal berapa itu $50? Saya justru target saya nggak harian, target saya weekly, mingguan. Saya punya target weekly. Oke, tadi ada yang tanya kelas ya teman-teman nih. Pak Kadek tadi tanya kelas. Ini kelasnya ya Pak ya. Pendaftaran batch 13 ya. Kita akan mulai besok tanggal 14 Februari. Investasinya, biayanya 1.500, 1.500.000. Ada dapat kaos, ada dapat modul, ada dapat pelatihan saya paham, pembuat trading plan, money management, psikologis, grup trading ada, sinyal trading ada. Ya, nanti Anda bisa kontak ke apa namanya, ke adminnya STA 087731366364. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana jika satu kelas Anda belum paham? Silakan ngulang di batch berikutnya. Mungkin Anda mau ngulang di batch 14, 15, 16, 17, 18, 19, silakan hanya bayar 100.000. Ya, biaya kelas hanya 1,5 juta, dan Anda saat mau remedi di kelas berikutnya Anda hanya bayar 100.000. Kenapa? Karena 100.000 itu ceritanya untuk seperti apa ya? Anda sudah mengeluarkan uang 100.000, ya Anda harus serius di next class. Karena banyak juga yang sudah ikut, tapi terkadang nggak hadir, terkadang apa begitu. Jadi nggak bayar lagi 1,5, tapi hanya bayar 100.000 rupiah. Ya, Anda monggo mau ngulang sampai kapanpun silakan. Anda bisa chat saya kapanpun. Siapa Andrew? Trading for living tanpa kerja seperti orang biasanya, apakah bisa? Bisa Pak, bisa Pak. Ada tips and triknya. Sibuknya ya Pak Gusman. Oke, monggo yang mau privat atau mau kelas, silakan. Jadi memang ya kita kembali ke teman-teman lagi, Anda mau ikut yang mana. Ada plus minusnya, kalau privat memang tanyanya luar biasa. Maksudnya bukan luar biasa ya. Anda silakan mau bertanya apapun, kapanpun monggo. Dan Anda mau tanya berapa ratus pertanyaan pun saya jawab. Kalau di kelas kadang-kadang ada teman yang bertanya, yang kadang-kadang nggak ada di pikiran Anda, dan Anda jadi paham dari situ. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya sendiri-sendiri.
gitu. Enaknya pas WFH, betul Pak Gusman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Mungkin 2 minggu lagi lah ya, kita ada webinar lagi ya. Intraday kena mental. Ya, karena kita mau nggak mau mantengin chart ya. Ya Mas ya. Siap, Mas Daniel. Oke, teman-teman. Sekiranya cukup sharing kita, nanti video ini akan saya upload ya di YouTube, silakan ditonton ulang. Dan saya ucap terima kasih buat semuanya yang sudah hadir ya. Masih ada stay 25 orang termasuk saya. Thank you sudah join, thank you sudah meluangkan waktu. Semoga sharingnya STA bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga teman-teman sehat selalu. Jika ada pertanyaan apapun, nanti bisa tanya ke admin dulu, bagaimana paymentnya, bagaimana sistemnya. Anda boleh tanya dulu. Thank you. Thanks for coming ya teman-teman. Semoga Anda sehat selalu, sukses selalu, dan apapun yang Anda kerjakan dilancarkan. Oke. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, happy weekend. God bless. Thanks teman-teman. Terima kasih.